Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Sekali lagi, kau datang pada waktu menjelang tidurmu hari ini. Kau tinggalkan apa-apa yang telah terjadi sepanjang hari ini, karena engkau mengerti bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok kau akan bangun menghadapi hari yang Allah sudah siapkan untukmu. Tapi saat ini, Allah menyediakan waktu buatmu untuk beristirahat, mengistirahatkan raga, meregenerasi setiap sel yang ada di tubuhmu yang memang membutuhkan jeda setelah hari yang panjang. Sebelumnya telah dikisahkan, hujan turun ke bumi selama 40 hari dan 40 malam tanpa henti, serta air berkuasa di atas bumi selama 150 hari lamanya. Bumi tergenang air yang bahkan tingginya melebihi gunung-gunung yang ada. Nuh dan keluarganya beserta dengan semua yang ada di dalam bahtera berdiam diri dengan setia menunggu air surut, menunggu Allah mengingat mereka. Untuk setiap hal yang Allah perintahkan kepada Nuh untuk lakukan, Nuh telah dengan setia menuruti setiap hal yang dikatakan Allah. Setiap sentimeter bahtera yang dibuat sama persis dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nuh beserta keluarganya juga merawat setiap binatang yang ada di dalam bahtera, memenuhi setiap kebutuhan mereka, dan menjamin kesejahteraan mereka. Nuh beserta keluarganya melakukan setiap hal yang Allah perintahkan. Tapi ada satu hal yang tidak Allah perintahkan, yang kemudian Nuh lakukan. Ketika air bah surut, Nuh memberikan korban bakaran kepada Allah. Ungkapan syukurnya atas kasih dan penyertaan Allah selama Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera. Nuh bersyukur karena dia berhasil melaksanakan apa yang Allah pinta dia lakukan. Nuh bersyukur bahwasanya pemeliharaan Allah tidak pernah putus di masa air bah yang hanya menyisakan dia dan keluarganya, serta semua yang ada di dalam bahtera. Saudara dan saudariku terkasih, Allah memberikan kita banyak peraturan dalam lingkup rahmat dan kasih-Nya. Tapi persembahan yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Nuh, yang muncul dari dalam hati kita, yang dengan rela kita berikan bahkan ketika Allah tidak memintanya, menyukakan hati Allah. Biarlah satu cerita singkat, cerita yang diambil dari Kejadian 8 ayat 1-22 ini, menemani waktu istirahatmu dan mengingatkanmu akan karya keselamatan Allah di dalam hidupmu. Kejadian 8 ayat 1-22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak
dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Di penghujung hari ini, kau dan aku seperti setiap manusia yang lain yang ada di bumi ini, datang ke peraduan, beristirahat untuk mengakhiri hari. Kilasan balik tentang orang-orang yang sudah kita temui hari ini, dan juga kegiatan apa yang telah kita lakukan, berseliweran dalam pikiran kita. Kita mulai mengevaluasi apa-apa saja yang bisa kita lakukan lebih baik esok hari. Kita juga membuat rencana apa-apa saja yang akan kita kerjakan pada esok hari. Seperti sebuah perjalanan, saudara dan saudariku, di ujung hari ini pada akhirnya dengan legawa kita harus menerima bahwa hari ini telah berakhir,
dan besok akan menjadi sebuah hari baru, sebuah awal yang baru. Ribuan tahun yang lalu, dalam konteks lain yang lebih besar, mengulang sesuatu dari awal juga pernah dilakukan terhadap Nuh dan keluarganya. Saat ini ayat-ayat kasih akan membacakan 2 perikop dari Kejadian 9 ayat 1-17, perjanjian Allah dengan Nuh, dan Kejadian 9 ayat 18-28, Nuh dan anak-anaknya. Ketika air bah telah berlalu, bumi telah mengering dan bahtera besar itu pada akhirnya berlabuh di Gunung Ararat. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Sebuah perintah yang sama yang pernah kita dengar Allah katakan kepada para manusia pertama, Adam dan Hawa, seperti yang sudah tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Bersama-sama dengan Nuh, Allah melanjutkan kembali pekerjaannya di dunia ini, memberkati manusia dan terus bekerja di dalam karya penembusannya. Saudara dan saudariku terkasih, tidurlah saat ini. Kesempatan istirahatmu malam ini Allah anugerahkan, supaya kita bisa memulai hari kita lagi esok hari. Sebuah lembaran baru untuk kita berkarya dalam lingkup kasih Allah, menerima janjinya di dalam hidup kita. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku terkasih. Atur napasmu dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan kepada penulis Alkitab ribuan tahun yang lalu menghantarkanmu dalam tidur dan istirahatmu malam ini. Kejadian 9 ayat 1-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan,
supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Peristiwa diturunkannya air bah di dalam Alkitab adalah sebuah peristiwa ikonik yang pasti sebagian besar dari kita pernah mendengarnya. Peristiwa air bah membuat peradaban manusia kembali dari awal, seperti ketika awal mula manusia diciptakan, memulai hidup di luar Taman Eden. Kitab yang akan ayat-ayat kasih bacakan hari ini, Kejadian 10 ayat 1 sampai 32, berisi daftar keturunan Nuh yang berasal dari ketiga anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Salah satu pasal di kitab Kejadian ini berisi banyak nama yang kedengarannya asing di telinga kita, yang mungkin hanya tertulis satu kali saja di dalam Alkitab. Tapi selain nama-nama asing itu, ada juga nama-nama orang maupun nama-nama tempat yang sering kali kita temukan dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Nuh dengan segala kepatuhannya kepada Allah, dalam iman dan ucapan syukurnya kepada Allah yang telah mengikat perjanjian dengannya, bukan jaminan bahwa anak-anaknya juga akan menunjukkan iman dan kepatuhan yang sama. Dari keturunan Ham contohnya, muncullah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seperti orang Asyur, Filistin, dan penduduk tanah Kanaan.
Alkitab menunjukkan bahwa bangsa-bangsa tersebut adalah bangsa penyembah berhala. Padahal mereka berasal dari keturunan yang sama, yaitu keturunan Nuh. Dari garis keturunan Nuh pula, salah satu keturunan Sem adalah Abraham, bapa setiap orang percaya, yang pada akhirnya salah satu keturunannya adalah Daud, sampai kepada Yesus, Allah Bapa yang mengorbankan dirinya untuk menembus kita dari dosa. Perikop yang akan kita baca menunjukkan bagaimana keturunan Nuh tersebar ke segala penjuru dunia. Dalam penyebarannya, keturunan Nuh juga membentuk bahasa dan peradaban. Silsilah yang akan kita baca juga mengungkapkan terpenuhinya tugas yang Allah berikan kepada manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Allah memelihara manusia yang diciptakan turun-temurun, memenuhi janji yang pernah Dia ucapkan kepada Nuh, orang yang hidup benar di matanya. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku. Atur napasmu dan biarkan ayat-ayat yang dituliskan penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkanmu dalam tidurmu malam ini. Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Awan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lebamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas.
Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazarmawet dan Yera, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini, saudara dan saudariku. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak terbatas oleh waktu. Amin.